Lagi butuh HP Android tapi budgetnya pas-pasan atau cuma kepengen belikan anak untuk belajar online, mungkin kalian cocok dengan HP ini. Tentunya dengan satu syarat ya, kalian tidak masalah dengan layar yang cukup besar. Jadi seperti HP Infinix yang lainnya, layarnya itu lebih besar dibandingkan brand-brand yang lain. Jadi layarnya ini 6,6 inci, resolusinya HD+, kecerahannya cukup bagus 500 nit, water drop sunlight display. Dijual dengan harga sejutaan, sebenarnya tidak ada spek yang istimewa dari HP ini. Layarnya 6,6 inci yang resolusinya masih HD+, kemudian RAM-nya 2 GB, memori internalnya 32 GB. Yang menjadi sorotan ya, ini terutama di bagian chipsetnya, ini pakai octa-core 1,6 GHz yang fabrikasinya masih 28 nanometer, cukup ketinggalan dibandingkan brand yang lain. Tapi nilai plusnya adalah dengan harga sejutaan, saya rasa cuma Infinix Smart 6 yang bisa ngasih fingerprint scanner, karena di brand lain dengan harga yang sama, bahkan lebih mahal dikit itu tidak ada fingerprint scannernya. Dan kalau kalian buka boxnya akan ada penampakan seperti ini ya, Infinix Smart 6 6,6 inci HD+, 5000 mAh, Face ID dan fingerprint unlock, kemudian 8 megapiksel. Bagian belakangnya seperti ini. Kita lihat yang lain dulu ya. Kemudian ada charger 10 watt dan kabel data yang masih micro USB, SIM tray ejector. Dan ini adalah kartu untuk gabung ke X Club. Kemudian kita dikasih anti gores ya, tapi kenapa tidak dipasang sekalian ya? Kan agak susah masangnya, kalau tidak pas ya percuma. Dan hiraukan ayam yang ada di belakang sana. Yang terakhir kita dapat hardcase, tapi ini agak lentur ya, hardcase tapi tidak terlalu kaku. Ini adalah lubang untuk fingerprint scannernya. Kemudian kenapa di sampingnya ini tidak dikasih full sekalian ya, biar proteksinya itu lebih sempurna. Dan ini adalah HP-nya ya. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini ada dua penipuan ya. Yang pertama itu di bagian kamera, kalau kita lihat sekilas ini mirip dengan triple kamera atau quad kamera ya. Padahal ini kameranya cuma dua, yang pertama 8 megapiksel saja. Kemudian ada 0,8 megapiksel untuk AI kamera. Satu lagi adalah LED flash dan satunya lagi kayaknya cuma hiasan saja. Dan penipuan yang kedua adalah di bagian back covernya. Kalau kita lihat tanpa megang itu seolah-olah ini ada motif garis-garisnya yang timbul gitu, yang agak kasar. Tapi setelah dipegang ternyata ini tuh halus sekali ya. Ini cuma permainan warna saja. Kemudian lanjut di bagian bawah, ini semua lengkap di bagian sini ya. Dari jack audio 3,5 mm, kemudian lubang mic, lubang cas hingga lubang speaker. Di bagian sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang cukup mudah dijangkau. Kemudian di bagian kiri ada tempat untuk kalian naruh SIM card dan micro SD kalian. Kemudian di bagian depan kalian bisa lihat ya, ini di bagian atas, kanan, kiri, bawah bezelnya cukup tebal. Terutama di bagian bawah yang lebih tebal dibandingkan sisi yang lainnya. Dan kita bisa lihat ini sudah pakai Android 11. Dengan harga sejutaan saya bisa merekomendasikan HP ini karena saya pernah pakai HP ini beberapa kali dan cukup puas dengan kualitasnya yang juga cukup bagus, cukup awet juga, tapi dengan dua pertimbangan ya. Yang pertama dengan baterai yang cukup besar 5000 mAh, kemudian chargingnya itu 10 watt saja. Kalian akan butuh waktu yang cukup lama untuk ngecas. Kemudian yang kedua adalah di bagian softwarenya, karena software Infinix itu kurang matang ya dibandingkan dengan brand yang lain.